Pemirsa, di usianya yang menginjak 79 tahun, TNI menghadapi tantangan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Bukan hanya ancaman fisik seperti agresi militer, melainkan juga ancaman non-konvensional seperti perang, siber, terorisme global, dan perubahan geopolitik yang cepat. Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami di studio ada Menteri Pertahanan periode 2009 hingga 2014, sekaligus beliau dulu pernah menjadi Gubernur Lemhanas periode 1958 hingga periode 2000. Ada Bapak Purnomo Yusgiantoro. Selamat sore. Selamat sore. Prof. Purnomo Yusgiantoro, apa kabar? Baik, baik. Oke. Pak, kalau bicara hari ulang tahun TNI yang hari ini genap berusia 79 tahun, bagaimana Bapak melihat TNI saat ini dengan berbagai macam tantangan yang ada? Saya kira TNI sekarang terus berkembang dengan baik ya. Apalagi sekarang tentu ini terkait dengan budget yang diterima tiap tahunnya. Karena kita adalah public sector. Jadi kita tergantung dari public financing. Kita berharap memang dari tahap ke tahap pembangunan kekuatan TNI itu akan terus bisa dilakukan. Sampai nanti mencapai kekuatan ideal. Sekarang belum kekuatan ideal, ya. Cita-citanya nanti kita akan mencapai kekuatan ideal. Sekarang belum mencapai kekuatan ideal meskipun kami dengar juga secara anggaran akan ditambah ya Pak ya. Tahun depan bisa 160-an triliun. Apakah itu nanti akan mencapai target agar 3 matra TNI ini makin kokoh Pak? Ya. Jadi pembangunan kekuatan pertahanan TNI ini setelah krisis. Jadi krisis itu berakhir tahun 2009. Ya. Kemudian anggaran kita mulai meningkat dan kemudian kita sudah mulai merencanakan Renstra 1, rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan pertama, yaitu 2009-2014, kemudian 2015-2019, dan sekarang Bapak Menhan yang sekarang itu adalah Renstra ketiga, itu 2019 sampai 2024. Memang kemarin terganggu sedikit dengan adanya COVID, ya, jadi sehingga waktu itu sedikit ada bumpy, tetapi insya Allah ke depan kita akan terus melakukan pembangunan kekuatan pertahanan. Karena bagaimanapun juga, ya, penting bahwa kita ingin mengembangkan diplomatic power, soft power, tetapi hard power juga penting. Ya. Visit pacem parabellum. Parabellum. Ya. Begini Pak, kalau bicara soal TNI dengan anggaran yang akan disiapkan begitu besok tahun depan kita sudah memiliki anggaran disebutkan rekan saya Andromeda Mercury tadi, bagaimana kemudian TNI ini bisa bertransformasi supaya bisa menghadapi tantangan global yang luar biasa? Apakah betul kira-kira perlu ditambah matra lainnya, misalkan matra siber yang akhir-akhir ini ada yang banyak mengusulkan? Setuju, saya setuju. Dan memang embrionya dulu sudah ada. Embrionya dulu tuh dinamakan Lembaga Sandi Negara, ya, Lemsanek waktu itu ya. Kita kembangkan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi BSSN, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Saya kira kalau itu terus dikembangkan, dia akan menjadi matra baru dan memang itu diperlukan. Karena ancaman sekarang itu bukan hanya mil, tapi juga non-mil dan juga ancamannya itu karena ada inovasi teknologi. Ya, sistem informasi, teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi itu penting sekali. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa untuk pembentukan matra baru. Pak Purnomo melihat apakah dari era Bapak hingga Menteri Pertahanan yang sekarang yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, ancaman siber ini betul-betul serius bisa mengganggu kedaulatan negara? Seberapa parahnya Pak perang siber ini berpotensi terjadi Pak? Kalau kita bicara ancaman, satu, kita mesti melihat jenisnya apa. Ya, sekarang itu yang terutama jenisnya itu adalah non-militer. Ya, tapi bisa juga yang bersenjata non-mil itu, satu. Lalu juga sumbernya. Sumbernya itu bisa dari luar ke dalam atau dari dalam. Kemudian aktornya. Aktornya kebanyakan bukan negara, non-state. Non-state actor. Kemudian dampaknya tuh bisa dampak sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan luas sekali. Begitu. Kemudian juga sifatnya itu bisa ke nasional. Begitu. Jadi kalau melihat ini semua, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, hard power penting. Pembangunan kekuatan pertahanan itu penting. Tetapi juga pembangunan soft power.
tadi yang saya sampaikan. Ya, itu juga diperlukan. Seperti tadi pembangunan kekuatan siber untuk kita bisa menangkal ancaman-ancaman tersebut. Ya, karena begitu luasnya ancaman itu sekarang. Ya. Nah sekarang ancaman begitu luas, kondisi geopolitik juga tengah memanas, tidak menentu Pak. Lantas bagaimana kita harus menanggapi ini dan bagaimana TNI harus mengambil peran dalam hal ini? Ya. Peran TNI saya kira sudah cukup baik, memang perlu ditingkatkan. Terutama sekarang ada dua hal. Ya. Pengamanan teritorial dan pengamanan perbatasan. Dan biasanya konflik itu terjadi karena perebutan sumber daya alam. Nah, saya kira TNI sudah memahami itu semua, tinggal sekarang bagaimana terus akan kita tingkatkan. Untuk masalah konflik-konflik yang sifatnya itu di perbatasan yang sekarang itu ada, itu bisa pendekatannya menggunakan diplomatic power, tetapi tetap hard powernya harus tetap diperkuat gitu ya. Jadi pembangunan kekuatan pertahanan di perbatasan ini harus diperkuat. Kalau sekarang Bapak melihat hard power kita di tanah air untuk menjaga kedaulatan negara sejauh mana Pak perkembangannya? Kita nomor 1 di ASEAN. Kita apresiasi betul ya Pak ya. Tapi ingat kekuatan pertahanan itu tidak hanya TNI saja. Ya, karena kan kita itu ada yang namanya hankam rata dan lain sebagainya. Nomor 2 Vietnam. Jadi yang nomor 1 itu kenapa Indonesia? Karena kekuatan SDM kita tuh besar sekali. Dan memang kalau kita lihat dari sisi alutsista kita sudah cukup baik. Ya, sejak kita menyelesaikan krisis kita dulu, alutsista kita banyak berdatangan. Ya. Belanja modal kita juga meningkat untuk bisa memperkuat ini. Dan saya kira Menteri Pertahanan kita yang baru juga terus mengembangkan pembangunan alutsista kita. Ya. Memodernisasi alutsista kita. Sebetulnya yang harus kita benar-benar concern apakah hanya dari segi alutsista saja, tapi Bapak juga mengatakan dari segi soft power. Tapi bicara soal hard power, bicara soal soft power, tadi sudah sempat kita dibahas di awal tadi bahwa anggaran ini memainkan peranan penting. Betul. Nah, apakah anggaran yang sekarang ini sudah cukup sekitar 160 tadi, atau mungkin sebetulnya kita melebihi dari hal itu semua Pak, melebihi dari angka itu? Ya. Memang hitung-hitungannya kalau kita bicara belajar dari pengalaman negara lain, anggaran yang ideal itu memang ini masih terjadi ambigu, tapi kira-kira itu sekitar 1,5 sampai 1,8% dari GDP. Kita sekarang di bawah 1%. 0,89. Ya, jadi kita harus meningkatkan anggaran itu secara bertahap. Kenapa saya sampaikan bertahap? Karena kan memang kebutuhan negara kita itu kan banyak sekali kan. Jadi untuk gun and butter gitu istilahnya. Kalau gun itu untuk pertahanan keamanan, butter itu untuk kesejahteraan begitu. Jadi memang ini dilema. Di satu sisi kita perlu membangun kekuatan pertahanan, tapi di sisi lain ada juga masalah-masalah yang terkait dengan butter dengan kesejahteraan masyarakat, prajurit, ya, begitu ya. Kesejahteraan prajurit dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Kan ibaratnya tuh kan kuenya ini kan terbatas begitu kan gitu. Baik, sebenarnya banyak catatan Pak Purnomo Yusgiantoro karena kemarin yang cukup mengejutkan saat Menhan rapat dengan Komisi 1 DPR ketika Prabowo Subianto mengatakan perang dunia ketiga itu bisa pecah. Dan dihubungkan ketika Bapak mengatakan alokasi kita harusnya sudah mendekati ideal di saya. Mungkin harapan Bapak untuk Menhan yang juga menjadi presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk kabinet Zaken seperti apa. Sesaat lagi Pak Purnomo, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Pak Purnomo Yusgiantoro, tapi kita hadirkan terlebih dahulu peringatan HUT ke-79 TNI juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Selain upacara, berbagai atraksi dan pertunjukan pun dilakukan hingga warga terlihat antusias saat menyaksikannya. Warga juga pemirsa berkesempatan untuk melihat langsung sejumlah alutsista dan parade yang digelar oleh TNI. Kurniawan ST yang menjabat sehari-hari HUT ke-79 TNI di wilayah perbatasan Nunukan dipusatkan di Tugu di Kora sebagai ikon perjuangan TNI. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh TNI yang melibatkan semua usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tarian daerah hingga atraksi bela diri yang diperagakan anggota Satgas Pamtas Yonarmet Kostrad pun ditampilkan hingga memukau masyarakat yang menyaksikan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, perayaan HUT ke-79 TNI diwarnai berbagai atraksi dan peragaan drama pembebasan sandera dalam pelaksanaan pilkada serentak di 3 provinsi di Kalimantan.
Masyarakat Kota Samarinda sangat antusias menghadiri peringatan HUT TNI kali ini. Selain itu juga digelar makan siang gratis dan kesempatan melihat langsung sejumlah alutsista milik Kodam 6 Mula Warman dan mendapat kesempatan bisa bersua personel TNI di lokasi acara. Memperingati HUT ke-79 TNI, Kodam 9 Udayana menggelar apel pasukan dan simulasi penyelamatan tamu negara dari penyanderaan teroris. Di peringatan HUT TNI yang bersamaan dengan momen Pilkada, Kodam 9 Udayana akan mengerahkan 11.000 personel untuk mengamankan Pilkada di 3 provinsi, yakni Bali, NTB, dan NTT. Di Makassar, Sulawesi Selatan, warga antusias menyaksikan puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di lapangan Karebosi. Warga yang hadir dimanjakan dan dibuat terpukau oleh persembahan pertunjukan demonstrasi bela diri dari TNI AD, AL, dan AU. Warga juga dibuat terkagum ketika parade pasukan dan defile alutsista dimulai. Berbagai alat tempur dipamerkan melewati Jalan Ahmad Yani dan berakhir di Jalan Kaloa Lalido. Upacara peringatan HUT ke-79 TNI di Surabaya, Jawa Timur digelar di Lapangan Jenderal Ahmad Yani, Makodam 5 Brawijaya. Upacara diikuti ratusan prajurit dari 3 matra TNI. Peringatan HUT TNI tahun ini mengangkat tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Upacara peringatan HUT ke-79 TNI dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. Kita masih bersama dengan Pak Purnomo sebelum kita membahas eskalasi Timur Tengah yang tak kunjung padam ya Pak, tak kunjung mereda, bahkan ketika Prabowo mengatakan ada potensi ancaman perang dunia ketiga bakal pecah di dalam negeri saja Pak. TNI selalu bergesekan berhadapan dengan kelompok separatis di Papua. Sampai sekarang tak pernah usai itu Pak Purnomo. PR juga itu Pak ya. PR banget buat TNI kita Pak. Catatan Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya di dalam renstra kita itu kita juga sudah melihat bahwa ancaman dalam negeri ini juga tidak boleh diabaikan. Untuk itu penting sekali kehadiran komando teritorial. Ya, jadi memang banyak terjadi silang pendapat mengenai kehadiran komando teritorial ini. Tapi ini penting sekali karena mereka adalah mata dan telinga kita. Ya, tentu lewat jalur TNI karena ini adalah komando teritorial TNI yang dapat juga membantu keamanan di daerah di seluruh Indonesia apa yang terjadi sebetulnya. Jadi saya sendiri berpikir bahwa memang ini perlu ditingkatkan ya, kemampuan komando teritorial dan kelengkapannya. Sehingga dia bisa lebih mendeteksi apa yang terjadi di daerah-daerah. Karena luas sekali daerah kita itu di Indonesia itu. Ya. Oke. Kalau bicara soal kelengkapan, kemudian komando teritorial, mendeteksi segala macam, ini kan mungkin kita berpikirnya erat dengan teknologi ya Pak ya. Bapak melihat saat ini bagaimana kekuatan TNI sendiri dalam hal teknologi? Karena kan kita bukan berbicara soal perang yang kelihatan kasat mata, yang kelihatan bisa tembak-tembakan begitu, tapi juga perang yang mungkin spionase, kemudian juga ada gerakan siber di sana. Memang ada dua. Satu kemampuan teknologi dan dua adalah kemampuan sumber daya manusianya. Ya, jadi dua-duanya ini harus berperan untuk dapat dia memberikan early warning system terhadap ancaman yang terjadi di dalam negeri begitu. Nah, untuk yang teknologi ini memang kita sedang mengembangkan karena kan budget kita tidak hanya untuk teknologi, budget Kementerian Pertahanan tidak hanya untuk teknologi saja. Kita untuk belanja modal, untuk teknologi, juga untuk belanja barang, untuk maintenance, juga untuk SDM. SDM kita besar sekali. Kekuatan SDM kita itu terbesar di ASEAN. Dan itu memerlukan ya, pembiayaan juga. Begitu. Jadi memang ini ujung-ujungnya memang ini kemudian adalah pembiayaan bagaimana untuk mengembangkan ini. Tapi tetap kita lakukan itu. Ya. Saya kira untuk pembiayaan teknologinya juga itu
berjalan dengan baik saya kira. Pak Purnomo, kita tahu bahwa presiden terpilih yang juga saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan memiliki latar belakang militer. Kalau menurut Bapak Prabowo Subianto ke depan, kita tinggal menunggu hitungan hari Pak ya, dilantik menjadi presiden terpilih. Apa yang harus betul-betul dipersiapkan agar di momentum HUT TNI ini makin kokoh Pak TNI kita Pak? Ya, jadi tentu beliau akan menjadi pimpinan nasional. Tentu dalam perjalanannya nanti kan lingkupnya mesti lebih luas lagi, tidak hanya khusus untuk pertahanan. Beliau sekarang adalah Menteri Pertahanan dan saya kira selama ini beliau cukup baik di dalam memimpin sektor pertahanan. Ya. Saya sendiri senang sekali melihat perkembangan Kementerian Pertahanan yang sekarang ini dan sektor pertahanannya, ya, karena cukup baik. Dan nanti tentu harus lebih luas lagi. Bagaimana kemudian fokus untuk meningkatkan pendapatan negara, bagaimana kemudian kita fokus untuk melakukan pembiayaan ya, terhadap tadi yang saya katakan ada gun and butter. Ya. Kalau gun itu nanti terkait dengan pertahanan keamanan, kalau butter itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ya karena bagaimanapun juga sektor publik itu juga sektornya banyak sekali loh di Indonesia ini. Ada 30 lebih kan sektor itu yang harus juga diperhatikan. Jadi ya ujung-ujungnya duit. Jangan sampai jadi batu sandungan juga ya saya. Betul, karena anggaran ini memang ujung-ujungnya adalah hal yang sangat dibutuhkan. Mau berkembang tentu kita membutuhkan anggaran. Persis, betul. Ya, selain itu Pak, selain masalah soal anggaran yang memang mungkin sekarang berusaha untuk dicukupi karena kuenya juga harus bagi-bagi begitu Pak ya untuk beberapa pos. Ini juga cukup menarik adalah soal revisi Undang-Undang TNI Polri yang menuai sorotan publik. Di sini saya mencatat ada soal kesempatan luas melakukan kerja intelijen, kemudian penyadapan di situ, pembatasan internet, ada juga soal rencana usia dari TNI dan Polri yang diperpanjang, kemudian juga ada soal bahwa wacana TNI diperbolehkan memiliki bisnis. Bagaimana Bapak menilai soal kontroversi ini? Jadi revisi Undang-Undang TNI dan Polri pada waktu balik yang terakhir, di badan legislatif terakhir itu memang berhenti. Kemudian nanti akan diserahkan kepada DPR yang akan datang. Ya, jadi sekarang ini tidak dibahas lagi, nanti dilihat. Nah kalau kita berbicara mengenai kemarin yang diajukan itu ada dua hal sebetulnya. Hak TNI ya, untuk dapat ditempatkan di sektor-sektor sipil. Kedua adalah mengenai usia perpanjangan TNI. Ya. Itu pun kemudian karena RU ini tidak dibahas, ya kita pengen nantinya supaya itu nanti kita lihat kepada DPR yang akan datang. Hanya saja memang kita perlu mendengarkan ya dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya, yang bisnis TNI sebetulnya dulu waktu kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Undang-Undang Pertahanan Negara yang kemudian dijabarkan lagi menjadi Undang-Undang TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu sudah clear bahwa secara institusional bisnis TNI itu ditiadakan. Jadi ada 4 waktu itu. 1 itu penghapusan fraksi ABRI, fraksi TNI. Kemudian 2 itu masalah pemisahan Polri dan TNI. Terus ketiga masalah penarian dari sektor-sektor sipil waktu itu difungsi. Keempat mengenai bisnis TNI waktu itu sudah selesai. Dan statusnya masih sekarang seperti itu. Belum ada undang-undang yang baru. Nah kalau ada undang baru tentu menunggu nanti waktu DPR yang akan datang. Ya. We have to see what happen nanti. Ya, dan kita pengen mendengarkan juga melihat dari perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat tentunya. Dengan pengalaman yang sangat mumpuni dari Pak Purnomo Yusgiantoro, menurut Bapak secara pribadi, Bapak sudah mengenal banyak sekali tokoh di Indonesia. Siapa figur yang cocok, yang betul capable untuk mengisi Menteri Pertahanan di Kabinet Zakon ala Prabowo Subianto? Sesaat lagi Pak Purnomo, kita harus jeda hanya di Kabar Petang Pemirsa. Sebelum Pak Purnomo Yusgiantoro menyebutkan nama tokoh figur yang betul-betul kompeten menduduki Menteri Pertahanan ke depan menggantikan Prabowo Subianto, tanggapan terlebih dahulu Pak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai eskalasi Timur Tengah dan juga Perang Dunia Ketiga yang kemarin disebutkan Prabowo bakal meruncing itu Pak. Ya, memang
sejak dulu memang geopolitik Timur Tengah ini seperti itu ya. Ada on and off ya. Kalau kita lihat perkembangan geopolitik sejak sebelum 1945, kemudian bergeser menjadi geoekonomi sampai tahun 1990, kemudian sekarang kita masuk ke geopolitik lingkungan namanya. Jadi ada suatu pergeseran. Itu memang tetap saja geopolitik konflik Timur Tengah ini memang itu perlu kita waspadai. Terutama ya ada yang masalah minyak dan gas dan lain sebagainya. Nah, tentu bagaimana Indonesia? Ya tentu kita harus siap. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari waktu ke waktu, visis pacem paraboid. Jadi kita pengen soft power, kita pengen diplomatic power, tapi kita harus siap perang. Kita harus siap perang. Jadi apapun pembangunan kekuatan pertahanan itu harus terus kita lakukan, tetapi pendekatan diplomatic power seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu saya kira sesuatu yang cukup baik. Ya. Pak, kita kan adalah bagian dari negara non-blok ya Pak ya. Apakah perang dunia ketiga ini kalau seandainya jadi, harapan kita tidak akan ada perang di muka bumi ini. Tapi kalau seandainya pecah memang perang dunia ketiga, apa dampaknya ke Indonesia? Mungkin secara geografis kita tidak terlalu dekat dan kita pun secara politik juga merupakan negara non-blok begitu. Nah, secara dampaknya apa? Apakah mungkin ada dampak ekonomi, krisis energi, atau mungkin juga berdampak secara keamanan negara kita? Pasti kalau dampak itu ada. Kan kita melihatnya itu kan dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Pasti itu ada dampaknya. Hanya saja ya kalau kita lihat ya beberapa fenomena-fenomena yang terjadi yang kita khawatir itu akan memungkinkan terjadinya perang dunia ketiga, ternyata tidak juga terjadi gitu. Ya contohnya Ukraina dan Rusia, kemudian waktu Cheonan, waktu itu terjadi konflik antara Korea Utara, Korea Selatan, segala. Karena apa? Karena sekarang itu di samping bilateral juga multilateral itu bermain. Ya. Contohnya kalau Korea Utara, Korea Selatan, contohnya saja. Di belakang Korea Selatan ada Jepang dan Amerika. Di belakang Korea Utara ada Cina dan Rusia. Yang kalau terjadi apa-apa mereka juga duduk bersama-sama berbicara. Jadi kemungkinan selalu ada. Ya. It's always possible to happen. Gitu. Cuman sekarang kalau kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu dinamikanya itu tentu kita harus ya bersiap sih boleh ya. Tetapi memang bagi diri kita tuh yang penting pembangunan kekuatan pertahanan terus harus dilakukan. Karena kalau kita ingin damai ya kita harus siap perang gitu. Dan itulah saya kira hal yang harus dilakukan. Dan itulah yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto. Itu betul sekali itu. Karena yang kami ingat kemarin Prabowo juga mengatakan jika ada negara di belahan dunia sana yang tidak bisa menahan diri. Bukan hanya perang dunia tapi ujungnya adalah nuklir Pak. Perang nuklir yang signifikan akan berpengaruh ke Indonesia Pak Purnomo. Kita termasuk negara yang menandatangani proliferasi nuklir. Jadi kita tidak menggunakan senjata nuklir dan di kawasan kita memang tidak ya. Pernah kemarin waktu Australia, UK dan US menandatangani satu aliansi ya. Dikhawatirkan juga akan dilakukan pengembangan nuklir. Ternyata yang terjadi memang nuklir bukan untuk senjata, tetapi nuklir untuk dipakai sebagai engine dari kapal selamnya Australia, Collins Class. Jadi tidak nuklir sebagai senjata, tapi nuklir sebagai engine, mesin dari kapal selamnya Australia. Jadi sejauh ini ya kita berharap itu tidak terjadi ya perang dunia ketiga. Oke, berbicara soal tantangan baik lokal maupun juga global, ini tentunya kekuatan militer, kekuatan negara juga bagaimana siapa nanti yang akan dipilih menjadi Menteri Pertahanannya. Siapa sosok yang cocok kalau menurut Bapak? Kalau saya harus menyampaikan pendapat saya, tentunya sosok Menteri Pertahanan yang baru ini mesti sosok yang bisa memahami sektor pertahanan negara satu ya, dan memang sektor ini sektor yang klasik karena ada kaitannya dengan TNI ya. Terutama dengan TNI itu kaitannya dengan masa-masa yang sifatnya itu budgeting,
policy-policy yang pembinaan dan lain sebagainya kepada TNI. Jadi tentu ada beberapa dan banyak yang bisa dipilih. Kembali tentunya ya tergantung dari presidennya, bukan tergantung dari presidennya. Tentunya. Sosok siapa kira-kira yang cocok memenuhi kriteria-kriteria itu? The bad news is I'm not the president. Di-spill boleh Pak? Istilah mungkin rekam jejak, Bapak mungkin pernah interaksi kerja bareng beliau. Oh, begitu ya? Mungkin ada yang terbayangkan begitu? Bagi saya yang terbayang sekarang itu saya itu menjadi pengajar di Universitas Pertahanan. Okay. So I'm happy as it is. Baik. Kemudian kita berbicara mengenai tantangan presiden ke depan, Pak. Beberapa hari lagi kita akan menyambut hari pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari aspek sosial, ekonomi, energi, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, memang ke depan ini ya, itu masalah yang terkait dengan energi dan pangan, itu kita berharap untuk bisa mendukung nanti, tentu yang lain juga, tetapi ini bagi kita yang penting sekarang kan bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan pembiayaan untuk banyak hal yang harus kita lakukan begitu ya. Dan salah satunya saya kira sektor yang mungkin bisa dikembangkan itu ya dari energi dan dari pangan gitu. Energi dan pangan gitu ya. Artinya dari energi dan pangan artinya kita bisa mengejar penerimaan negara dari sektor energi dan pangan atau bagaimana Pak? Ya, kita tentu berharap kita bisa mengembangkan itu karena banyak sekarang yang bisa dikembangkan dari sektor pangan dan energi. Termasuk itu soal ini, Pak. saya pribadi ya. Baik, itu secara pribadi. Termasuk soal pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas ya Pak ya? Ya kan BBM kan hanya itu. Betul. Yang non subsidi kan Pertalite, kemudian solar, ya, biodiesel, kemudian LPG 3 kilo, kemudian kalau di listrik R1, ya, 450 volt, lalu 900 volt yang dapat subsidi harga. Itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan apakah pilihannya itu subsidi harga atau pilihannya subsidi langsung. But I will let the cabinet nanti yang akan coba. Ini kan Pak Purnomo Sugiantoro juga pernah bergelut di sektor SDM ya Pak ya? Betul. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada rencana subsidi BBM tertutup. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima subsidi BBM itu. Kalau menurut Bapak ini yang paling tepatkah? Tapi bagaimana nanti cara pengawasannya idealnya Pak? Ya pakai kuota ya. Jadi itu termasuk di dalam prinsip subsidi harga. Karena tetap subsidinya diberikan dalam bentuk harga, tetapi diberikan langsung kepada mereka yang memerlukan. Misalkan kalau minyak tanah ya kepada yang memerlukan minyak tanah, LPG, kemudian solar, biodiesel 35, dan Pertalite ya. Itu dengan sistem kuota terarah. Ya. Di masa lalu itu kita melakukan apa yang disebut dengan subsidi langsung. Jadi Aftur, Afgas, fuel oil dan diesel itu sudah kita lakukan, tapi kemudian pendapatannya itu sebagian kita kembalikan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Gitu. Bantuan langsung tunai, kita kembalikan ke rakyat yang memang betul-betul membutuhkan. Gitu. Baik, kalau berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Pak Purnomo Sugiantoro, karena kan Bapak tadi juga berpesan kalau bisa memang harus ditingkatkan pendapatan negara, tapi di angka sekitar 8%, menurut Bapak apakah sangat realistis itu diwujudkan? Bahkan sebelumnya target 7% pun sepertinya sulit Pak untuk menjangkau angka tersebut. Kalau versi Bapak bagaimana Pak? Pertumbuhan ekonomi bisa dikembangkan tapi harus bertahap. Tidak bisa langsung begitu. Harus bertahap dari waktu ke waktu dan itu dilakukan secara sistematik ya. Saya kira kita ingin melihat nanti tim ekonomi dari pemerintahan yang baru seperti apa ya. Nah tentu dengan tim ekonomi ini kan juga bisa menimbulkan confidence building nanti untuk dapat mendorong pembangunan nasional begitu ya. Jadi prinsip yang saya bisa sampaikan ya itu bisa saja nanti dicapai tapi secara bertahap ya tidak bisa secara cepat gitu. Karena memang ya
Ini kita kan bangsa yang besar, 270 rakyat Indonesia, gitu, ribuan pulau itu. Ya, jadi saya sendiri pernah mengalami muter seluruh Indonesia seperti apa. It takes time. It takes time, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan pendapatan sumber negara itu salah satunya juga bicara soal pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara itu juga salah satunya bersumber dari belanjanya masyarakat, Pak. Tapi kabarnya saat ini tengah terjadi deflasi karena masyarakat tengah menahan diri untuk tidak berbelanja di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sementara di satu sisi kita punya semangat untuk meningkatkan pendapatan negara karena begitu banyak hal yang harus kita biayai ke depannya. Bagaimana melihat kontradiktif ini, Pak? Ya, jadi ada 5 hal dari sisi expenditure. Yang memang itu bisa menjadi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, gross domestic product kita. 1, public consumption, tadi yang disampaikan. Ya. Mungkin public consumption kita agak turun. Dulu tahun 97-98 waktu ada krisis ekonomi, kebetulan saya berada di pemerintahan, itu memang ada penurunan golongan menengah ke golongan bawah terjadi. 97-98 waktu itu. Jadi public consumption ini penting. Kedua yang tidak kalah pentingnya adalah investment. Investment ini penting. Dan investment yang penting juga di antara investment dalam negeri dan luar negeri itu foreign direct investment, FDI. Itu penting sekali. Ya. Ketiga tentu ekspor. Ya. Nah tentu APBN kita ada di situ. Di samping di situ ada faktor impor juga. Jadi 5 hal ini memang perlu menjadi perhatian kita di dalam bagaimana kita bisa meningkatkan nanti pertumbuhan ekonomi. Public consumption, investment kita, ekspor kita, APBN kita, dan import. Sepertinya memang butuh anggota, butuh jajaran pembantu presiden yang betul-betul solid, betul-betul ahli. Tapi kalau Pak Purnomo melihatnya apakah akan didominasi oleh kalangan non-parpol, profesional, atau ceruknya tetap didominasi teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju, Pak? Saya kan sekarang sebagai advisor, guru, dosen, yang saya tentu tekankan, ya, dan itu saya juga dengar dari beliau-beliau menyampaikan juga, hopefully itu akan ada second cabinet. Ya, Oke, nah harapan Bapak sendiri untuk pemerintahan ke depan yang nanti akan dilantik 20 Oktober seperti apa, Pak? Optimis, ya, harus ada optimisme. Ya, karena itu adalah salah satu dasar untuk perjalanan kita ke depan. Baik. Ya. Harus optimis. Okay. Ada pesan mungkin buat Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, Bapak, dari Pak Purnomo? Go for it. Go for it, tahu kan, move forward gitu istilahnya. Maju. Maju, lakukan yang terbaik untuk negeri meskipun tantangan luar biasa, baik regional dan juga tingkat global, begitu ya Pak? Tantangan itu selalu ada dari waktu ke waktu. Ya. Tantangan itu ada dari waktu ke waktu dan itu harus kita hadapi. Okay. Tapi Bapak yang betul-betul mengenal karakter Prabowo secara personal, yakin solusi demi solusi akan diwujudkan, Pak? Yes, we'll do it. Oke, baik. Terima kasih Pak Purnomo Yusgiantoro sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Semoga sehat selalu. Selamat sore Bapak. Sehat selalu Pak Purnomo Yusgiantoro, Pak. Ini